Salam sejahtera Pak Teo. Nama saya Tanmedi Jason Setiawan, NIM 21D10044 dari kelas Teologi Moral Manajemen 01. Hari ini saya akan menyampaikan refleksi saya kepada kelas Teologi Moral yang saya ikuti kemarin. Yang pertama, refleksi saya adalah di kelas yang pertama saya menyadari dan memahami bahwasanya sebagai umat Kristiani kita diajari untuk menempatkan Allah di tempat yang tertinggi dalam hidup kita sebagai bentuk pengabdian kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu sebagai umat Kristiani kita dalam hidup tidak berfokus kepada duniawi untuk mencari kebahagiaan, baik itu hawa nafsu, kedagingan, keinginan, iri, dengki, dan lain-lain. Tetapi kebahagiaan hidup itu didapat dari Tuhan dan kita persembahkan juga untuk Tuhan. Lalu Yesus sebagai Tuhan umat Kristiani juga ternyata dihormati dan disegani oleh beberapa tokoh dunia seperti Ir Soekarno, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Dalam kisah Mahatma Gandhi, beliau sebenarnya sempat ingin mempelajari agama Kristen, tetapi dikarenakan melihat beberapa kelakuan oknum orang Kristen yang tidak mengenakan bagi beliau, jadi beliau mengurungkan niat untuk belajar agama Kristen. Ini sebagai contoh bahwasanya kita orang Kristen menjadi cerminan agama kita sendiri. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita manusia untuk berdoa dengan tulus dan tidak munafik, tidak memamer-mamerkannya kepada orang lain, sebagai bentuk ketulusan dan keaslian kita berdoa mengharap kepada Tuhan. Lalu relasi manusia kepada Tuhannya itu diwujudkan dari bagaimana kita mengasihi sesama manusia, bersedekah, berdoa, dan lain-lain. Lalu yang kedua, refleksi manusia, moral manusia, yaitu makna hidup manusia. Manusia melepas diri dari dunia dan mengasihi sesamanya sebagai sifat atau relasi yang mendekati Tuhan. Jadi kita sebagai bentuk relasi kepada Tuhan dan juga sebagai bentuk hidup dengan sesama manusia harus saling mengasihi agar benar-benar merefleksikan diri kepada sama manusia dan mendapat makna hidup, karena makna hidup setiap orang tentu saja berbeda-beda dilihat dari bagaimana cara setiap manusia menjalani hidupnya. Kalau misal hidupnya banyak lika-liku dan masalah, otomatis makna yang dia dapat juga berbeda dari orang yang memiliki jalan hidup yang lebih baik. Lalu pandangan saya terhadap sesama moral manusia itu bagaimana? Saya sebagai menjalani hidup sebagai manusia, saya mengerti bahwa di Indonesia, di dunia itu banyak sekali agama. Maka dari itu saya memiliki moral harus menghargai mereka sebagai sesama manusia, memiliki hak untuk beragama yang sama. Dan juga manusia itu diharapkan kita mencari hidup, makna hidup dan kebahagiaan itu sendiri-sendiri. Karena terkadang jika mendengarkan cerita dari orang lain tentang pengalaman hidupnya, kita mungkin terinspirasi atau bermimpi memiliki makna dan kebahagiaan hidup sama seperti orang tersebut. Tapi kenyataannya setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Maka kita akan mendapatkan cerita-cerita yang berbeda-beda. Maka dari itu, untuk mendapatkan cerita yang bagus dan berkesan, kita sebagai manusia juga bisa menjalani hidup yang kita buat sendiri. Jadi bagaimana hasilnya nanti itu tergantung kitanya sendiri. Kalau kita mau memiliki hidup yang bahagia, ya maka kita jangan menyakiti orang lain, karena suatu saat kita pasti juga bisa disakiti apabila menyakiti orang lain.
Kalau kita ingin dikenal baik, ya maka kita harus baik dengan orang lain. Kalau mau mendapat makna hidup, pengalaman, dan kebahagiaan yang banyak, ya semasa muda kita harus aktif dalam bermasyarakat, memahami orang, berbuat baik. Maka di hari tua nanti, pasti kita akan memiliki makna hidup dan cerita yang otomatis akan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih.